Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih untuk bagi Anda yang telah mendaftar di bisnis coaching, angkatan berapapun, dan mungkin ini adalah kesempatan Anda untuk belajar ya sebelum bisnis coaching. Saya namakan pelatihan ini adalah pre-training, jadi sebelum Anda mengikuti betul-betul bisnis coachingnya nanti di hari hanya, harapan saya Anda sudah bisa menemukan, mendapatkan, atau sudah bisa membuat ya sebuah produk yang mana nanti tinggal diskusi saja dengan saya di acara. Nah, apa yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai pola bisnis ya. Jadi di kesempatan pertama ini yang saya akan sampaikan adalah bagaimana pola bisnis yang saya jalankan, dan mudah-mudahan Anda bisa menerimanya dengan baik karena sedikit berbeda ya dengan pola bisnis yang biasa mungkin sudah Anda temui di luaran, di mana orang normalnya ya bisnis pakai modal besar, ya lebih besar daripada kemampuannya, sehingga dia kalau nggak pakai investor ya dia pakai bank gitu ya. Nah, kali ini saya ingin sedikit ya mengulas ya apa yang sudah pernah saya sampaikan di YouTube, juga sudah pernah di bisnis coaching saya sampaikan lagi juga, yaitu tentang permodalan. Jadi banyak sekali mindset yang keliru ya, ternyata selama pengalaman saya bertahun-tahun, saya mulai bisnis tahun 2000, ini pada saat saya bikin video ini adalah 2019, berarti 19 tahun sudah saya berbisnis. Ternyata banyak sekali pemahaman yang keliru pada saat kita ingin menghasilkan sebuah keuntungan dari bisnis. Jadi bisnis itu kan hasil akhirnya kan sebetulnya adalah keuntungan ya. Jadi saya kadang-kadang nggak habis pikir kenapa orang berpikir bisnis itu yang dipikirin modalnya gitu. Padahal yang penting itu bukan modalnya, yang penting adalah keuntungannya gitu. Serius ya. Anda mau punya kemampuan modal berapapun, tapi kalau Anda tidak mampu menghasilkan sebuah keuntungan, bisnis Anda jatuh. Ya, siapapun Anda. Itu esensi dari bisnis, dan ini jarang sekali dikatakan, jarang sekali diajarkan, bahkan di mungkin manajemen bisnis juga jarang sekali dikatakan. Pertama mesti yang dibahas adalah modal gitu. Makanya kenapa orang-orang pada latah ketika pengen bisnis, pertama kali yang dicari adalah modal gitu, bukan keuntungan. Nah, saya agak skip aja. Maksudnya mencari modal dengan mencari keuntungan itu adalah dua hal yang memerlukan energi yang sama. Ini saya sampaikan supaya pemahaman kita seragam ya gitu. Belum tentu saya bukan orang yang paling benar di dunia, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan Anda, karena ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya. Karena pengalaman saya seperti ini, saudaraku. Jadi bisnis itu hasil akhirnya itu apa sih? Hasil akhirnya adalah profit. Ya, hasil adalah profit atau keuntungan. Ya, kita dapat keuntungan. Nah kebanyakan orang kalau mau dapat keuntungan, ya dia tidak pernah berpikir dari mana datangnya keuntungan ini gitu. Tapi dia berpikir, oke, modalnya berapa? Kemudian modal ini nanti untuk apa? Ya, modalnya berapa? Ini modalnya kemudian nanti untuk apa? Misalnya untuk buka toko, untuk produksi, ya, untuk ngiklan, ya, semuanya modal. Jadi kalau pikiran kita modal, akhirnya apa? Modal madul, saudara. Anda belum sempat pikir keuntungannya, itu sudah ini malah nggak kepikiran gitu. Ya itu yang saya heran gitu. Kenapa? Dan saya pun dulu berpikir seperti itu. Ketika kita nggak punya modal, maka yang terjadi adalah pikiran kita blank, buntu gitu. Modalnya dari mana ya gitu. Ada 3 sumber modal ya sebetulnya. Ya kalau dari pengalaman saya ada tiga sumber modal yang bisa kita manfaatkan. Yuk, kita belajar sama-sama ya. Modal yang pertama adalah dari kita nggak punya uang, mesti mikirnya investor. Ya. Modal yang kedua adalah bank, ya, atau kredit, Anda pinjam duit. Ini adalah 2 permodalan yang tidak saya gunakan di dalam bisnis saya. Jadi saya nggak pakai investor, saya juga nggak pakai bank. Uang sendiri punya nggak punya. Ini sama-sama kita ngomong nggak punya uang ya. Saya nggak pakai investor, juga nggak pakai bank, gitu. Terus pakai uang sendiri? Enggak juga gitu, karena saya pakai sumber pendanaan yang ketiga. Ya, di mana sumber pendanaan ini ya ada ciri khasnya ya. Sumber pendanaan yang ketiga ini adalah dari, ini saya pakai ya,
dari market. Sumber pendanaan yang ketiga adalah dari market. Mungkin beberapa dari Anda bingung, gimana nih sumber pendanaan ketiga dari market. Anda pengen punya bisnis Anda modal berapa? 200 juta. Dan 200 juta itu saya dapat dari market. How? Gimana caranya? Gitu. Nah, sebelum saya ngomong gimana caranya, saya akan jelaskan why-nya dulu, mengapa saya pilih pendanaan ini. Satu, pendanaan dari investor ya, itu plusnya adalah kita nggak perlu ngangsur. Ya. Angsuran. Ya, kalau modal ini kita minusnya ada angsuran. Nah, ya. Tapi minusnya ini kita harus bagi hasil. Ya. Kalau ini kita bayar bunga. Ini minus semua ini. Ya, dan bunga itu fix, ya. Bunga itu tetap segitu, ya. Bisnis Anda untung nggak untung harus bayar bunga, gitu, ya. Nah, kalau bisnis Anda jatuh, resikonya, ya, kalau Anda pakai bank, itu kredit macet, resikonya. Kalau pakai investor, ya Anda akan dikejar-kejar sama investor. Atau Anda akan tidak lagi dipercaya oleh orang. Ya, itu kelemahannya. Makanya saya menggunakan modal yang ketiga, yaitu dari market. Saudara sekalian, apa sih tujuan kita dalam berbisnis? Tujuannya adalah yang pertama, kita dapat keuntungan. Gitu, keuntungan itu dari mana? Ya dari sini. Market itu sebetulnya di dunia itu uang itu tersebar itu ada 3. Di investor, orang-orang yang punya uang longgar, di bank, ya, dan market. Gitu. Faktanya apa? Faktanya Anda menjual untuk mendapatkan market, gitu. Menjual sesuatu supaya market itu membeli, yaitu uang orang, ya. Orang yang membeli itu saya sebut sebagai market. Mereka kan punya uang, gitu. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mulai paham ya ini ya. Kalau modal saya adalah dari investor, saya harus bikin proposal, bisnis saya harus jalan dulu, gitu. Kalau mana ada investor yang mau danain bisnis yang belum jalan, ya, baru ide aja, terus didanain gitu. Itu namanya investor yang kurang pengalaman, ya. Bank pun demikian, ya. Anda harus proposal dulu, maksudnya Anda harus mengajukan dulu permohonan ke bank, harus ada jaminannya. Kalau nggak punya jaminan, nanti rumah mertua juga, ya, ikut dijaminkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian saudara, ini makanya kenapa, ya, saya memilih market sebagai permodalan. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya. Kok bisa dari market itu, Mas Arli, gitu ya. Karena market ini akan memberikan profit, dia akan membeli produk kita dan dia menghasilkan keuntungan, dan dari keuntungan ini yang kita putar kembali menjadi modal. Gitu, ya. Nah, kemudian dari sinilah bisnis kita akan membesar. Saya akan berikan ilustrasi yang lebih mudah lagi. Ya, ilustrasinya semacam ini. Jadi ini adalah market. Kalau saya ngomong market, maksud saya adalah ini adalah orang-orang, ya, calon pembeli Anda. Ini adalah orang-orang calon pembeli Anda. Market. Ya, ini orang punya uang semua, ya. Ini punya uang. Oke. Ya. Di mana alurnya seperti ini. Di mana Anda harus memiliki bisnis atau Anda harus memiliki produk. Ya, semacam ini, ya. Nah, Anda memiliki produk, dan produk ini, ya, Anda jual ke sana, kan gitu. Dari sini akan menghasilkan keuntungan, ya. Dari hasil penjualannya akan kita bagi menjadi 2, yaitu jadi modal, ya, jadi keuntungan. Nah, keuntungan ini, modal ini kita kembalikan ke modal, dan sebagian dari keuntungan ini juga kita putar ke modal. Gitu, ilustrasi seperti ini. Jadi saya tidak fokus ke sini, saya fokusnya ke sini. Ya, saya fokusnya ke market. Yang saya fokuskan adalah apa yang dibutuhkan oleh market, apa yang bisa saya sediakan. Ya, ini ilustrasi gampangnya. Ilustrasi gampangnya seperti itu. Terus awal pembuatan produk ini dari mana, Mas Arli? Itu kan jadi pertanyaan lagi nanti. Nah, ini akan kita bahas, ya, supaya Anda nggak terlalu bingung. Mungkin pikiran Anda pada saat saya ngomong bisnis tanpa modal, Anda pikir nggak pakai modal terus Anda bisa buka toko besar. Ya, no, bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Ya. Kalau modal Anda cuman misalnya 200.000, ya sudah, apa yang bisa Anda lakukan dengan uang 200.000 ini?
Anda jadikan apa? Produk, kemudian Anda jual ke sini. Untungnya berapa? Untungnya nanti putar lagi. Yang tadinya 200 harus menjadi 250 misalnya. Ya. Modal Anda jadi bertambah lagi. Terus diputar lagi, jual lagi ke sini. Putar lagi di sini. Nanti jadi 350. Putar lagi ke sini. Nanti lama-lama jadi 400, jadi 1 juta, jadi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, semakin membesar modal ini, maka Anda akan semakin leluasa untuk mengambil keputusan dalam bisnis Anda. Ini adalah teorinya. Ya, prakteknya gimana Mas Arli? Nanti akan saya akan jelaskan perlahan-lahan ya. Ini saya jelaskan dulu gambarannya modal itu dari mana, yaitu dari market. Ada 3 sumber modal, dari bank, investor saya tidak pakai itu, saya hanya menggunakan modal dari market. Maka fokus pikiran saya adalah siapa market itu? Ya, jadi fokusnya adalah siapa? Ya, kalau kita ngomong market ya, market itu adalah siapa? Ya, siapa? Kemudian mereka ada di mana? Ya, mereka ada di mana? Terus apa kesamaan mereka? Ya, di mana itu bisa berarti kita mencari di sosial media, bisa mencari di grup-grup gitu ya, seperti itu. Terus siapa itu kita ngomong, ini wanita atau pria, usianya berapa, ya, gitu. Kalau apa kesamaan mereka? Nah, ini kita lebih spesifik lagi. Jadi market ini nanti harus spesifik. Semakin spesifik maka semakin mudah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. Nah, ada 3 jenis bisnis gitu ya. Ada 3 jenis bisnis dan salah satunya dari bisnis ini akan membuat kita bisa mendapatkan modal dari market, gitu. Ya, kalau kita bicara ada bisnis, misalnya kita bisnis retail atau minimarket misalnya, atau kita bisnis komoditi. Ya, komoditi itu adalah misalnya jualan pulsa, kita beli bensin, kita jual bensin, jual sesuatu yang semua orang butuhkan. Saya menyebutnya dengan komoditi, ya, bisnis komoditi. Ya, ini istilah saya aja gitu ya. Mungkin istilah di kuliah bisnis mungkin beda. Ini adalah bisnis yang sifatnya adalah komoditi. Artinya ini adalah bisnis yang menyediakan kebutuhan. Bisnis ini menyediakan kebutuhan, ya, kebutuhan, tetapi umum, di mana semua orang pakai, gitu. Jadi kalau kita punya prinsip bisnis, bisnis makanan adalah bisnis yang nggak bakalan sepi gitu, karena semua orang butuh makan. Nah, ini pikiran orang bisnis komoditi, gitu. Apakah betul pikiran seperti itu? Salah. Ya, memang semua orang butuh makan, tetapi tidak semua orang mau makan di warung Anda. Gitu. Bisnis pulsa adalah bisnis yang prospeknya bagus. Kenapa? Karena semua orang butuh pulsa. Yes, semua orang butuh pulsa, tapi yang jadi problem adalah tidak semua orang mau beli pulsa di tempat Anda. Gitu, ya. Jadi itu harus ada lanjutannya bagi saya. Jadi bisnis komoditi itu bukan berarti bisnis yang gampang untuk lakunya. Di situ pesaingnya juga banyak. Ciri-cirinya ya negatifnya ada pesaingnya banyak. Ya. Ini minusnya adalah pesaing besar, pesaingnya banyak, kemudian margin keuntungan. Apa itu margin? Kalau Anda beli barang harga 10.000, Anda jual 12.000, berarti marginnya adalah 2.000, ya, margin. Ya, jarak antara modal dengan omset itu adalah margin 2.000. Marginnya tipis. Bisnis komoditi ini marginnya tipis, gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya mengelola minimarket, ya. Jadi komoditi ini bisnisnya marginnya kecil, gitu. Saya kalau dulu nggak berani buka minimarket gitu, nggak berani. Kenapa? Karena dulu saya nggak punya modal. Ketika punya modal baru ya bermain di bisnis komoditi. Memang sih lebih stabil, tapi kita harus bersaing. Kita bersaing harga, kemudian marginnya juga tipis, luar biasa, gitu ya. Buka setahun aja belum tentu langsung untung. Ya, itu komoditi. Nah, kebanyakan orang berpikir ke bisnis ini, gitu. Padahal bisnis komoditi itu menurut saya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bermodal besar, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang cukup. Modalnya harus gede. Makanya kalau pikiran seperti ini, bisnis harus butuh modal. Oke? Komoditi tidak bisa dilakukan tanpa modal karena marginnya tipis sekali.
Ya Anda bayangkan kalau kita beli barang 10.000 dijual 12.000, untungnya cuma 2.000, nanti kalau ada yang pesan 10 kita butuh modal 100.000 gitu loh. Sedangkan kita cuma punya uang 12.000. Ya, tentunya yang tidak bermodal besar tidak bisa bermain bagus di sini. Nah, kemudian bisnis yang kedua tipenya adalah tren. Ya, bisnis tren ini saya menyebutnya tren. Tapi sebetulnya nggak tren juga sih. Maksudnya adalah kalau bisnis ini adalah orang membeli karena dia suka. Orang membeli produknya karena dia suka. Contoh misalnya liquidnya vapor misalnya ya. Atau apa ya? Yang orang membeli karena suka lah. Semacam apa? Jam tangan misalnya, orang beli karena dia suka. Jualan dompet, fashion, itu orang membeli karena dia suka. Kuliner, ya, itu orang membeli karena dia suka rasanya. Cocok sama rasanya, suka gitu ya. Jadi kalau dia nggak beli pun dia masih bisa dia masih bisa hidup gitu. Tapi kalau komoditi, ya setiap orang perlu nasi gitu ya, maka semua orang beli beras gitu ya. Setiap orang makan nasi setiap hari, everyday gitu. Jadi ini merupakan sebuah komoditi gitu. Ya, pulsa sekarang sudah menjadi komoditi, kuota internet sekarang sudah menjadi komoditi ya. Tetapi bukan orang membeli karena suka nggak suka dia beli ya. Bensin misalnya ya, suka nggak suka dia beli ya, itu komoditi. Tapi kalau tren, ciri khasnya adalah orang membeli karena dia suka. Jadi anda bagus-bagusin bisnisnya, kemasannya, rasanya, itu dibikin menarik sekali supaya orang tertarik untuk suka dan kemudian dia membeli. Ya, itu ciri-cirinya bisnis tren. Bisnis tren ini margin keuntungannya ya antara 30% ya sampai 50% gitu. Ya, apakah bisnis ini bagus saja? Kalau komoditi pun bagus kalau Anda mampu menjalankannya. Tren juga bagus jika Anda mampu menjalankannya. Tapi ini marginnya juga masih 30 sampai 50% ya. Ada yang 100% kalau makanan matang itu ya 100%. Dia masak modal 200.000, kalau habis semuanya dia bisa dapat uang 400.000, itu masakan. Menurut orang itu sudah besar gitu. Tapi saya tidak memilih bisnis yang ini. Karena semuanya ini perlu ya, dua bisnis ini semuanya perlu modal yang cukup besar ya. Maka dari itu saya memilih bisnis yang tipe ketiga, yaitu bisnis kebutuhan spesifik ya. Kebutuhan spesifik. Nah, kita akan belajar tentang bisnis kebutuhan spesifik. Apa itu bisnis kebutuhan spesifik? Ini adalah bisnis yang saya jalankan dari saya, maka saya jualannya penghemat BBM, saya jualannya sabun anti jerawat ya, semacam itu. Jadi ini saya suka sekali bisnis ini. Kenapa? Modalnya kecil, semua orang bisa gitu, dan profitnya besar sekali. Bisnis kebutuhan spesifik, margin profitnya itu minimal 300% sampai 1000%. Artinya bisa Anda beli barang 10.000 dijual 30.000 itu oke. Jual 100.000 pun oke. Gitu ya. Contoh misalnya sebuah sabun, kenapa saya contohin sabun paling gampang ya. Sabun mandi itu harganya 5.000. Ya, 3.000 sampai 5.000 ya. Meskipun dengan bahan yang mirip-mirip ya, mungkin dia produksi 2.000, 2.500 gitu ya. Dia jual 3.000 sampai 5.000 ya, marginnya kecil karena komoditi. Ya. Nah, ketika menjadi bisnis kebutuhan spesifik, misalnya modalnya ditambah sedikit, misalnya sabun dasar itu harganya 2.000 ya, kita tambahin formula sedikit aja menjadi 2.500 ya, sebagai sabun anti jerawat itu bisa dijual 50.000. Ini adalah uniknya bisnis kebutuhan spesifik. Margin keuntungannya antara 300 sampai 1000%. That's why bisnis kebutuhan spesifik bisa dijalankan ya, bisa dijalankan dengan modal seadanya. Kenapa? Karena enak sekali kita melipat. Misalnya Anda produksi sesuatu, yang membuat sesuatu dengan modal Rp100.000 ya, jadi 10 produk ya. Kemudian Anda jual per produknya adalah 50.000 ya, 500% ya, 50.000 per produknya Anda jual 50.000 ya. Ini adalah produk kebutuhan ya, kebutuhan spesifik. Seperti yang saya cerita, seperti sabun jerawat tadi ya, jualnya 50.000 misalnya ya. Berarti kalau laku 10 Anda dapat uang 500.000 ya. Dari 100.000 menjadi 500.000 rupiah. Oke. Ini enak sekali nih ya. Kemudian ya, kalau per produknya kita modalnya 10.000, berarti
Anda menjual 10-10-nya, Anda bisa bikin 50. Anda bayangkan 50 ini jadinya berapa? Ya. 50 ini kalau diputar lagi ya, Anda nggak ambil keuntungannya, Anda buat produksi semuanya, 50 ini habis, berarti 10.000 ya. 50.000 kali 50 jadi 2,5 juta. 2,5 juta ini kalau dibagi 10.000, Anda bisa produksi 250. Ya, jadi dari satu putaran, 2 putaran, 3 putaran, Anda bisa melipat gandakan uang Anda dari 100.000 menjadi 2,5 juta dan 250 produk. 250 produk kalau laku semuanya, ya 250 kali 10.000, saudara. Kali 50.000. Ya. 250 kali 50.000 itu duitnya kalau nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah hitung, 12,5 juta. Modalnya berapa saudara? 100.000. Dan sekarang pertanyaannya tinggal berapa cepat Anda memutar uang itu di 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Ya. Berapa cepat Anda memutar? Berapa cepat Anda bisa produksi sampai menjualnya? Maaf, saking semangatnya sampai jatuh. Oke, ya berapa cepat Anda bisa memutar ya dari produksi sampai kemudian menjual. Nah, itu berapa cepat? Semakin cepat semakin bagus. Ya, karena itu yang saya lakukan. Makanya nggak heran di tahun 2012 lalu, ya saya mulai menerapkan cara ini. Ketika saya produksi 900.000, ya saya produksi 900.000 penghemat BBM, di mana modalnya itu adalah 7.500 per botol ya. Ini saya bisa jual 75.000. Artinya ini 10 kali lipat, berarti dari 900.000 ya satu putaran saya mendapatkan uang 9 juta. Ya bayangkan, 9 juta ini jadi berapa? 10 kali lipat loh. Ya, dari 9 juta ini bisa menjadi 90 juta. Ya. Dan seterusnya sampai dalam 4 bulan ketika saya terus memutar-mutar seperti ini, omset yang saya dapatkan pada akhirnya 4 bulan kemudian ada 1,4 miliar rupiah. Ya, ini adalah real ya, kisah nyata saya yang saya dapatkan. Jadi saya putar 900.000, saya putar lagi. Produknya apa? Penghemat BBM. Ya, produknya penghemat BBM. Nah, saya tidak akan mengajarkan Anda produknya itu nggak penting saudara, tapi yang penting adalah mindset pengusahanya. Gitu loh. Karena Anda punya produk apapun, kalau pengusahanya ini tidak bisa, ya sama aja gitu. Makanya nggak heran alumni bisnis coaching ini produknya kayaknya biasa-biasa, tapi kenapa kok bisa tiba-tiba 25 juta, 100 juta gitu ya. Alumni-alumninya itu kan dahsyat-dahsyat itu. Kok bisa seperti itu? Produknya sih biasa saudara. Produknya biasa, tetapi mindset pengusahanya itu yang luar biasa. Nah, inilah yang saya lakukan untuk pengantar ya. Mudah-mudahan Anda bisa pahami, Anda renungkan aja, mudah-mudahan sambil merenungkan materi saya awal ini Anda tetap bisa tidur nyenyak ya. Tapi biasanya setelah orang dapat penjelasan ini dia nggak bisa tidur. Ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda. Oke, nanti kita jumpa lagi di materi yang kedua. Saya akan detailkan lagi ya, bagaimana sih, bukan bagaimana lagi, tapi Anda harus praktek. Nanti ini materi pertama saya nggak ngasih PR apa-apa, Anda pahami dulu ya secara detail tentang pemahaman ya, bisnis kebutuhan spesifik dan kenapa bisnis itu ya. Oke, saya ada yang lupa tadi saya jelaskan, bahwa ciri-cirinya ya, bisnis kebutuhan spesifik ini. Kebutuhan spesifik. Anda bayangkan saya saking ngelotoknya ini sudah jalan 10 angkatan ya untuk bisnis coaching. Saking ngelotoknya saya nggak pakai catatan, nggak pakai apa-apa. Oke, karena pengalaman saya sendiri. Oke, bisnis kebutuhan spesifik itu satu ciri-cirinya, dia adalah merupakan solusi dari sebuah masalah yang spesifik. Ini Anda harus betul-betul camkan. Kebutuhan spesifik, jadi usaha bisnis kebutuhan spesifik adalah merupakan solusi. Jadi produknya itu harus berupa solusi dari sebuah masalah yang spesifik. Bukan masalah umum, tapi masalah spesifik, kayak jerawat, sabun jerawat misalnya, atau bikin wajah lebih cerah lah misalnya, atau membersihkan. Semakin spesifik semakin bagus. Ya, ini spesialis produk misalnya untuk dashboard. Wah, untuk membersihkan dashboard mobil atau plafon mobil ya, kemarin ada nih untuk plafon mobil gitu. Produk untuk cuci mobil tanpa air misalnya.
Kan solusi itu, ya itu solusi. Ya pembelinya ya kebanyakan yang tinggal di apartemen, terus kemudian dia nggak boleh cuci mobil di dalam, ya. Nah, tempat parkir kan nggak boleh, dia tetap bisa cuci mobil, ya cuma pakai semprotan aja. Wah, itu dahsyat sekali. Jadi itulah kebutuhan spesifik, di mana ada sebuah masalah, solusinya adalah produk Anda. Nah ini adalah kebutuhan spesifik. Sama seperti penghemat BBM saya, ya yang pakai itu orang yang mengeluh karena pengeluaran BBM-nya, bahan bakarnya. Maka ketika kita berikan solusi penghematan bahan bakar, orang berbondong-bondong. Ya, dan marginnya tinggi lagi gitu ya. Ini top sekali. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Besok mulai ada PR, mudah-mudahan besok saya bisa posting. Nanti mungkin saya akan memberikan ya beberapa video semacam ini, mungkin sekitar 10 video ya. Saya akan ini, dan setiap video nanti akan ada PR-nya, dan cara belajar dengan saya ini khas sekali gitu. Saya bukan orang yang mengajarkan seperti pada saat kita kuliah ya. Jadi saya biasanya tidak pakai materi gitu. Saya ngajarin nggak pakai materi. Saya lebih seneng ngajarin orang yang praktek. Saya senang sekali dengan orang yang praktek. Jadi pada saat kita ajarkan sesuatu terus ada PR, tolong dikerjakan. Gitu. Kemudian nanti laporan di grup. Jadi fungsinya grup adalah untuk bikin laporan. Ya, apa yang sudah Anda kerjakan, nanti saya akan pandu ya laporannya seperti apa. Anda harus praktek, Anda harus action. Gitu, itu wajib sekali. Kalau enggak, Anda bayangkan, Anda akan rugi sekali. Ya, berapa ruginya? 2,5 juta? Enggak, bukan itu ruginya. Ya 2,5 juta itu ya ilmu. Maksud saya bukan 2,5 juta ruginya. Rugi Anda jauh lebih besar daripada itu kalau Anda nggak praktek. Anda bayangin. Ya. Pada saat saya menerapkan apa yang saya sampaikan ini, pada saat saya menerapkan, dalam 4 bulan kemudian saya mendapatkan omset 1,4 miliar, 1,4 miliar, dan itu adalah 90% adalah profit, keuntungannya 90%, Anda bayangin, 10% modalnya, ya, dan itu modal yang awalnya dari 900.000. Anda bayangkan, kalau seandainya Anda kelewatan materi ini, Anda nggak praktek, gitu, Anda nggak praktek, berapa ruginya Anda? Gitu, Anda akan rugi sekali. Jadi, so please, pada saat Anda belajar dengan saya, silakan Anda praktek. Kemudian pada saat praktek silakan lakukan saja. Jangan banyak berpikir ya. Jadi saya tidak mengharapkan Anda belajar, tetapi praktek. Nanti pasti Anda akan menemui kesalahan-kesalahan. Gitu ya. Saya lebih senang orang yang melakukan kesalahan, tetapi dia belajar dari kesalahan itu. Daripada nggak pernah melakukan apapun dan nggak pernah salah. Gitu. Maka nggak pernah sukses juga. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Anda jangan berharap bahwa saya akan membawakan dengan cara yang formal ya, yang keren gitu. Nggak keren sama sekali apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah sesuatu fakta dan hanya perlu Anda praktekkan ya. Jadi bisnis coaching itu tidak luar biasa, bisnis coaching itu biasa saja. Yang luar biasa adalah Anda. Ya, yang luar biasa adalah Anda yang belajar, Anda yang praktek, dan Anda yang berhasil. Itu Anda yang luar biasa. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan semoga negara kita mendapatkan pengusaha-pengusaha baru ya, yang kreatif dan ya high profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.